Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Islam sekaligus pembina pelatihan Jatuh Bapak Ustadz Junaidi SPD MM MPD MKOM. Yang kami hormati Pemuda tercinta Ibu Raja Asna Ismail. Yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka penutupan pelatihan pidato angkatan pertama. Sholawat beriringan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penampilan dai cilik. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pembagian sertifikat. Keenam, penutup. Yang ketujuh, ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadirin wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhan dan kemurniannya sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalani kehidupan. Marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104 yang akan dibacakan oleh Ananda Nur Fatia Miladia dan terjemahannya oleh Nur Samilah Miladia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
يشهدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kajiannya kamu menjadi bersama. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah Allah di antara kamu adalah segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menuntut berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penampilan dai cilik. Yang pertama, Ananda Sarifah Tufahal Alaidrus. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirnya banyak tapi daftarnya nggak kompak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji-puji sedang syukur kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam bertabur kepada Muhammad Rasulullah masyhur. Allahumma sholli ala
muslimin rahimakumullah, masa perjuangan dan tumpah bangkakan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang baik. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana jalan Allah, mana jalan setan. Dengan ilmu manusia dapat mengelola dan memimpin dunia dan memimpin Allah di dunia ini. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, berarti kita harus memiliki ilmunya. Dan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, berarti kita harus memiliki ilmunya. Dan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, berarti kita harus memiliki ilmu keduanya. Adalah memiliki ibu, bapak, man aroda dunia alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah alaihi bil ilmi wa man aroda dunia alaihi bil ilmi wa alaihi bil ilmi bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Bukankah Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan? Firman Allah, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dan takwa beberapa derajat. Sebagai contoh kita lihat yang kehidupan sehari-hari, ada yang kita kaya raya setelah itu sebelumnya bukan didapat dengan cara yang mudah, sebenarnya membalik telapak tangan, tapi diperoleh mempunyai kerja keras. Dan salah satu faktor terbentuknya ilmu ini. Bagi mereka yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, kita susah kemiskinan. Kita hanya sebab untuk derita, maka susah. Ibu, betul. Betul. Maka dari itu, tentulah ilmu yang sempurna agar tercapai semua impian kita hidup bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian tidaknya yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penampilan dari Ananda Alam Silal Falahi. Kepadanya kami persilakan. Oh, udah ini udah ini. Duduk dekat meja sambil makan. Pemandangannya padang ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan. Untuk tuan dan puan yang berkenan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermunajat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dengan harapan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa bagi kita umat muslim, karena di mana bulan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT. Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Isra berada di perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim semua untuk menunaikan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun ada riwayat atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW diminta keringanan kepada Allah SWT, dan pada akhirnya salat wajib menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang istimewa dan khusus karena dengan kita salat kita dapat bermunajat dan berdialog dengan Allah SWT. Dengan kata lain, salat adalah sarana atau alat komunikasi umat muslim dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Salat merupakan fondasi atau dasar agama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang menegakkannya maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan agama maka sesungguhnya dia telah menumbuhkan agama. Salat juga merupakan aktivitas yang menentukan siapa posisi dan menjelaskan siapa kita di hadapan Allah SWT. Sabda lain Nabi Muhammad SAW, al-adul ladzi bainana wa bainahum salatu faman tarakaha faqad kafar. Artinya, urusan yang membedakan mukmin, muslim dan mereka orang-orang kafir adalah salat, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sesungguhnya dia telah kafir. Salat apabila dikerjakan secara khusyuk maka pengaruhnya di kehidupan umat muslim pun sangat besar. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Innallaha wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan mengingat Allah SWT. Salat juga salat juga utamanya lebih besar dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kiranya dapat menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dan lebih baik dalam menjalankan
selalu mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita bersalawat dulu ya sebelum selesaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri. Anta isi wa qali. Anta misbahul suduri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, udah minum belum? Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pertama oleh pembina pelatihan pidato kepada Bapak Ustadz Junaidi, SPDI, MM, MPD, MIKOM. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bi dukhuli syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Nurul Islam Bapak Haji Sujarwo, alhamdulillah beliau dapat hadir. Bapak, Ibu, juga seluruh peserta pelatihan dai, baik kelas dai cilik, dai remaja, dan kaum ibu yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saya kutip ayat Allah yang isinya memperingati kita nih. Ini peringatan buat kita orang tua. Kata Allah, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khawfu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaknya kamu takut. Ini wahai orang tua ya. Hendaknya kamu takut kalau kamu nanti di kemudian hari meninggalkan anak cucu keturunan kamu, mereka adalah generasi-generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah Islam mereka, lemah akhlak mereka, lemah ilmu pengetahuan mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaknya setiap kamu selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Jadi Allah udah ingetin kita nih. Kenapa? Anak kan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah bahwa hartamu, anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah buat kita. Bisa mencelakakan kita. Mencelakakan hidup di dunia, bahkan bisa saja mencelakakan hidup di akhirat. Banyak orang tua di hidup dunia saja udah direpotin sama anak. Betul? Anak terlibat tawuran, anak terlibat pergaulan bebas, anak terlibat penggunaan narkoba, anak terlibat pencurian, anak terlibat perkelahian. Ketika anak dibawa ke kantor polisi, yang dipanggil siapa? Orang tua. Bang, ya datang ke polisi. Ya Allah, mau ditaruh di mana tuh mungkin? Ya, kenapa? Anak sudah bikin fitnah buat kita di dunia. Tapi ketika kita nanti menghadap Allah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, ini yang lebih berat dan lebih besar. Ya, sebab anak bisa saja menyeret orang tuanya untuk kita masuk ke neraka. Bapak ibu rajin ngaji, bapak ibu rajin sholat, bapak ibu rajin sedekah, bapak ibu rajin tahajud, bapak ibu rajin baca Quran, bapak ibu rajin berpuasa. Anak dicuekin, anak gak dibekelin agama, anak gak diperhatiin sholatnya. Kita masa bodoh dengan pergaulan anak, sehingga anak jauh dari Allah. Anak tidak taat sama Allah, anak jauh dari Islam. Ketika nanti di akhirat kita sudah enak-enakan masuk surga, anak kita nuntut. Ketika anak kita dimasukin ke neraka, dia tanya, ya Allah, mana emakku? Mana bapakku? Nuh di surga. Apa kata anak? Ya Allah, aku menuntut keadilan-Mu ya Allah. Kau masukkan aku ke neraka. Bahwa aku masuk neraka disebabkan karena orang tua yang tidak mau peduli terhadap pendidikan agama buat aku. Disebabkan karena orang tua yang masa bodoh, dia sibuk dengan dirinya sendiri, ngaji ke sana kemari, belajar ke sana kemari, ibadah ke sana kemari, tapi aku dibiarkan jauh dari-Mu ya Allah. Karena itu aku nuntut keadilan-Mu ya Allah. Cabut emakku, cabut bapakku dari surga, masukkan bersama-sama aku ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi maaf sebaliknya, Masya Allah, Bu, ini hati merasa hati saya sama gunung kayaknya lebih dari gunung Ibu. Emang lebih dari gunung ya. Perasaan saya luar biasa bangganya ketika tadi melihat anak-anak kita tampil. Yang baca Quran dan baca terjemahannya siapa? Adik kakak. Bangga nggak bapak ibunya? Ya. Anaknya bisa baca Quran, bagus suaranya, dia juga bisa ceramah, ya. Nur Fatia Miladia sama Nur Sambilan Miladia, ya, sama satu lagi adiknya Faza nggak hadir. 3 keluarga ikut jadi peserta dacil, bacaan Qurannya bagus, tampil tadi kemari karena tampil ceramah sudah pernah kita tampil baca Quran dan cari tilawahnya. Ya Allah, hati ini. Kita bukan orang tuanya, apalagi orang tuanya. Iya. Masya Allah, bangga, senang bisa melantunkan ayat Quran begitu bagus. Kita berasa, andaikan yang tampil di depan cucu kita, anak kita, ya Allah, bangga. Kita lihat tadi penampilan 2 dacil, ya. Siapa Futuha? Itu Futuha mulu. Siapa namanya? Tupaha, Sarifah. Maklum kalau baru 7 tahun, ya mungkin baru 2 hari ini siap tampil, ya.
Udah nggak usah pakai latihan lagi. Ya kalau sudah siap kan ya seperti MC juga kan nggak perlu latihan lagi, pokoknya main tunjuk aja. Alhamdulillah kan enak kedengeran suaranya ya. Udah ada hasilnya pelatihan. Pokoknya yang udah dilatih udah siap. Nanti kita dengerin nih sambutan sebelumnya saya tunjuk Bu Siti Inang yang didadap. Tapi ternyata kemarin Ustaz kayaknya saya nggak bisa juga deh, harus nganter anak yang pindahan tadi pagi. Saya calling tuh Bu Maria harus datang. Mungkin sambutan ya harus bisa gitu. Udah dilatih 8 kali nggak mau tampil nih percuma gitu ya, dilatih gitu kan ya. Ya tadi tampilan dari Alam, suaranya lantang, suaranya keras, salawat, dia bisa melantunkan salawat Nabi. Subhanallah, Masya Allah, bangga hati kita orang tua. Inilah anak-anak yang akan menyelamatkan kita, anak-anak yang akan menolong kita, anak-anak yang akan mengangkat harkat dan derajat kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Masya Allah. Kita orang tua kalau punya anak-anak yang bisa tampil gitu kan, kita juga sudah merasa di dunia itu sudah merasa bangga, senang kita, terhibur kita melihat anak-anak kita yang soleh dan soleha, terhibur hati kita. Di dunia kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi nanti di akhirat anak kita menjadi penyelamat. Masya Allah, mungkin kita nih bapak emaknya nih, katakanlah mungkin ibadahnya agak kurang-kurang dikit dah ya, biar sholat mungkin ada kurang-kurangnya karena kesibukan kita ngaji terkadang mungkin jarang karena kesibukan kerja kita ya, kita sedekah mungkin kurang, di akhirat nanti dihisab ternyata belum balance nih, masih banyak dosanya yang belum terampuni, dikit pahalanya, masuk kita ke neraka. Anak masuk ke surga karena punya anak yang soleh. Ketika anak sudah dimasukkan ke surga, anak nyari, ya Allah, mak bapak saya mana ya Allah, mana mak bapak saya? Dibilang no, ada di neraka, masih banyak dosanya, kan? Dan minta keadilan, ya Allah, aku mohon keadilanmu ya Allah. Aku masuk ke neraka, ke surga ini karena bimbingan kedua orang tuaku yang mengajarkan aku ngaji, yang mengajarkan aku sholat, yang setiap Sabtu pagi nganterin aku ke Masjid Nurul Islam, dilatihnya aku berpidato sehingga aku bisa berceramah. Aku masuk surga karena bimbingan kedua orang tuaku ya Allah. Aku mohon keadilanmu, tolong ya Allah, angkat kedua orang tua dan neraka, masukkan bersama-sama aku ke surga. Maka dengan pertolongan anak kita diangkat dua orang tua dari neraka, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini kita pengen punya anak menjadi penolong, penyelamat, atau nanti justru akan menjadi fitnah yang membahayakan kita. Pasti kita pengen punya anak-anak yang soleh dan tapi memang gak gampang Bu ngedidik anak sekarang. Kata Nabi, alimu auladakum fa innakum makhluquna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anakmu, ajarkan mereka ilmu, karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang zaman itu jauh lebih berat daripada zaman yang kamu lalui sebelumnya. Jadi ngedidik anak sekarang memang susah, nggak gampang. Ini kita ngadain acara pelatihan dacil yang datang peserta berapa orang? 7 orang di angkatan pertama. Apakah emang anak-anak kecilnya udah kagak ada? Banyak. Anak-anak kecil seusia itu masih banyak. Wow, luar biasa. Ya. Tapi orang tua yang tersentuh hatinya untuk menyekolahkan anaknya untuk di kegiatan keagamaan dikit. Ya, sedikit. Dia peserta dacil dari jarak jauh-jauh. Kenapa? Hati orang tua terpanggil. Ya, hati orang tua terpanggil. Oh, kegiatan yang ingin supaya anak saya bisa tertanam dalam dirinya motivasi untuk belajar agama. Jadi sekarang ini cuma latihan dacil, bukan jadi dai. Tapi dengan dia bisa tampil jadi dacil, bisa tampil penceramah, ada nggak dorongan dalam dirinya buat belajar agama? Ada.
Orang tua juga pasti akan dukung. Oh, anak saya ada bakat di dacil, dia bisa ceramah. Oh, ayo nak, perdalam Islam nak, perdalam agama nak, supaya kamu nanti menjadi juru penerang Islam, menjadi dai yang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, ketika kamu didai, ketika kamu menjadi penyampai ayat-ayat Allah, ketika kamu bisa memberikan tausiah, orang tua kebagian, tinggal nunggu panen pahalanya. Betul. Ini kan anak yang soleh, yang selalu doakan itu orang tuanya. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi kalau saya sudah enggak kaget lagi. Yang namanya kita bekerja untuk di agama itu berat. Hufatil jannatu bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Kalau kita ingin kepada jalan agama, itu dihiasi segala sesuatunya berat, enggak enak. Tapi ketika kita berada di jalan yang kesesatan, di jalan setan, itu dihiasi sekelilingnya sesuatu indah, indah banget, indah. Jadi kalau kita ngaji ini setengah jam aja, pantat kita udah belok kiri, belok kanan, gitu kan, tonjoran, senderan, ya kan? Oh, gitu, berat. Coba kalau kita lagi nonton TV di depan TV 3 jam, nggak bangun-bangun. Kenapa? Ya. Langkah kaki kita untuk ke tempat pengajian berat. Tapi kalau langkah kaki kita buat ke tempat-tempat lain ringan. Ya. Jadi memang begitu. Ketika kita berada di jalan Allah, ingin bagaimana kita mengajak kepada jalan Allah, itu berat, nggak gampang. Ya. Saya merasakan dan itu tidak akan membuat kita lemah semangat. Saya semangat mendidik anak-anak yang dacil itu walaupun hanya 3 orang datang. Ketika mungkin dari Samila ini ada acara 3 orang saya telateni sampai jam zuhur, nggak kurang waktu. Semangat, anak ini harus jadi. Gitu ya. Jadi walaupun hanya 6 orang, ayo. Ya. Kenapa? Yang saya tanamkan nilai-nilai Islam supaya anak ini bisa nanti jadi penjuru terang agama. Paling tidak mudah-mudahan kebagian pahalanya, kan gitu ya. Bukan kebagian masalah materinya, tidak. Kalau hitungan-hitungan materi nggak ada di situ kita bisa dapatkan. Tapi di sinilah jariah kita, di sinilah amal kita. Saya hanya punya ilmu dikit, saya hanya punya kemauan, saya ingin berbuat sesuatu. Ayo kita sama-sama belajar. Ya, hanya luar biasa. Saya merasa bangga dan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang selalu setia nganterin anak-anaknya terutama ya untuk pelatihan setiap hari Sabtu ya, luar biasa. Terima kasih dukungan yang begitu hebat. Anak-anak remaja yang selalu hadir di Selasa ya sore, apalagi ibu-ibunya nih 14 ibu-ibu militan kayaknya luar biasa ya, dari 14 peserta sampai terakhir 13 yang lulus. Karena satu ya izin kelahiran cucunya jadi nggak bisa melanjutkan. Tapi yang 13 Masya Allah sampai hari terakhir hadir. Luar biasa ya. Pokoknya di sini walaupun mungkin takut-takut grogi ataupun nggak bisa jawab, biarin. Ada yang di depan nggak bisa ngomong, saya biarin. Kan modal sama. Yang penting berani berdiri di depan. Itu dulu. Latihan mental. Ya, tapi dengan peserta ibu yang kemudian besok aku kagak datang, nggak ada yang begitu. Ya, negara pun tetap datang, terus nggak kapok, nggak kapok dikerjain di depan nggak bisa ngomong, nggak kapok. Gitu. Tapi dengan tidak kapok, tanda bahwa pengen bicara, pengen bisa. Kalau sudah bisa tampil depan nggak grogi, ngomong gampang, tinggal lancar. Ini ibu-ibu yang 13 orang udah lumayan bagus. Kalau mau melanjutkan di bulan Ramadan, ayo ya, di Ramadan kita pindah lagi. Malah target saya kalau Ramadan ini itu 3 materi ceramah harus bisa dikuasai. Udah bukan lagi bebas tapi nanti diarahkan kepada ramah agama. Kan begitu. Ayo semangat. Seharusnya Ramadan ini lebih semangat. Bu, Pak, coba lihat anak-anak kita. Ini di Ramadan apa sih kegiatannya kalau di rumah? Paling mainin HP, ya kan? Tidur, main kesana kemari. Padahal anak-anak seharusnya arahkan ke masjid, cinta masjid, ikut kegiatan di masjid. Harusnya orang tua mencari di mana ada kegiatan buat anak saya di masjid. Ya, dicari.
Ya, nih Ramadan nih, anak saya daripada kemarin banyak main, Ramadan harus banyak kegiatan keagamaan. Cari di mana masjid yang ada kegiatan buat anak-anaknya, gitu ya, buat remajanya, buat ibu-ibunya, ya. Jadi saya terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu setia mengantarkan, kepada Ananda yang sudah begitu semangat untuk belajar, kepada adik remaja yang terus semangat untuk belajar, dan juga pada ibu-ibu yang sudah luar biasa memperlihatkan semangatnya. Inilah yang membangkitkan semangat saya untuk terus ya memberikan apa yang bisa saya lakukan untuk membekali semua peserta untuk bisa tampil di depan. Karena kemampuan bicara depan nggak gampang nih. Orang mungkin kenapa nggak mau daftar, takut. Bener, takut. Main saya tanya waktu Murni, ada temennya, iya Pak Ustadz, sudah saya bujuk waktu-waktu, tapi alasannya apa? Mereka takut. Ternyata alasan itu memang tepat, karena ada sebuah penelitian dari Amerika meneliti tentang perasaan takut yang menghinggapi banyak orang. Ranking pertama, kebanyakan manusia takutnya ketika disuruh bicara di depan. Wajar kalau takut. Tapi ketika ibu punya keberanian, berarti ibu bisa mengalahkan perasaan takut yang menghinggapi diri kita. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembina tentunya mengucapkan terima kasih atas partisipasi mengikuti pelatihan di angkatan pertama. Mohon maaf keterbatasan ilmu yang saya punya, keterbatasan kemampuan yang saya bisa, ya, yang mungkin tidak seberapa ya untuk memberikan bimbingan kepada seluruh peserta. Tapi dari tampilan-tampilan yang ada kita cukup berbangga, dan mudah-mudahan terutama para dacil ini yang memang punya peluang untuk ada kegiatan lomba yang diadakan di salah satu televisi. Ya, kebetulan saya juga punya banyak kenalan di beberapa stasiun televisi. Ya, karena saya kan waktu kuliah di Merci Buana itu punya banyak, tidak ada 6 teman saya yang mereka tugasnya di televisi. Ya, baik di TV One, di Metro TV, News TV, Polri TV, bahkan ada satu teman saya yang sedang merancang untuk membuat TV santri di Serang. Sampai semalam kita terus berhubungan. Dan yang dalam waktu dekat ini akan ada lomba dacil, ya, dan hadroh. Yang punya kemampuan hadroh silakan ikut nanti. Yang mau ikut dacil, mudah-mudahan semua peserta ikut, karena beliau sampaikan ke saya, ikuti Pak semua anak didik Bapak yang peserta dacil. Sistemnya kita mengirimkan video pelatihan, video ceramah kita selama 5 menit, penilaian secara offline, ya, setelah offline itu sekitar tanggal 8, nanti tanggal 11-12 ya penilaian online. Untuk tampil secara langsung menyampaikan ceramahnya itu hanya 10 besar yang nanti akan dinilai secara offline, ya. Nanti akan kita informasikan setelah nanti dapat informasi lebih lanjut dari teman yang memang sedang menggarap pelaksanaan acara lomba dacil. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti di akhir nanti ada acara pembagian sertifikat, itu sebuah kenang-kenangan yang kita dapatkan bahwa Ibu pernah mengikuti lomba ikuti pelatihan pidato, ya, dalam bentuk selembar kertas sertifikat pelatihan yang itu disimpan buat cerita. Kalau buat ibu-ibu buat cerita anak-anak ini, tuh emak aja ikut, tuh buktinya ada sertifikatnya, tuh nilainya ada, gitu. Masa anak kalah sih, ya, 3 remaja, ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah perwakilan dari peserta sudah hadir untuk memberikan sambutannya, ya. Dari saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan kedua akan disampaikan
oleh perwakilan peserta pelatihan kepada Ibu Haja Sumaria SPD. Kami persilakan. Kami boleh kalau suami sana boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para asatizah yang dirahmati Allah, kepada yang saya hormati ibunda kita Umi Hajah Asnah Ismail, semoga Allah rahmati dan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati wabil khusus Al-Ustaz Junaidi SPDI, MM, MPD, MIKOM. Juga kepada para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghilangkan rasa ihtiram saya, hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan kita yang telah memberikan banyak nikmat, sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kita tidak sanggup menghitungnya. La tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi atas nikmat Allah, ya, Allah berikan saat ini kehidupan, ya, kehidupan, keselamatan, ya, selamatnya iman kita, selamatnya hidup kita, ya, terselamatkannya kita dari musibah agama, bukan saja kita terselamatkan dari musibah dunia, ya, karena yang lebih berbahaya itu adalah musibah agama. Alhamdulillah Allah sempatkan kita berada di majelis ini, itu insya Allah pertanda bahwa kita terselamatkan dari musibah dunia, ya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ya Rasulullah, yang telah menghantarkan kita dengan risalahnya, menunjukkan kita minaz zulumati ilan nur, menunjukkan kita dengan cahaya Al-Quran, yang dimana nanti sebentar lagi kita akan bertemu dengan Syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Akan ditemui, akan menemui kita bulan mulia, ya, bulan dimana diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Alhamdulillah, itu tidak, dimana tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, begitu, ya. Izinkan saya mewakili Ayah Sumaria, mewakili teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai, sahabat kita, sahabat kami. Saya mewakili dari ibu-ibu dan beserta adik-adik, dan ada anak saya juga yang kecil, ya. Saya mewakili dari peserta pelatihan dai cilik, pelatihan kaum ibu dan remaja, yang mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas semua bimbingan yang telah diberikan oleh Ustadz kita, yang Ustadz Zuna,
Ustaz Junaidi. Ya alhamdulillah, terima kasih juga kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi, memberikan tempatnya dengan begitu baik ya, fasilitasnya juga kepada ibu-ibu semua yang telah memfasilitasi dengan berbagai ya konsumsinya dan segala macam begitu. Terima kasih Pak, Bapak pengurus dan semuanya. Ya, kesan yang saya rasakan setelah mengikuti rentetan acara selama hampir 2 bulan yang sudah saya ikuti, yaitu adalah pertama adalah suasana kekeluargaan ya, suasana yang cukup sangat harmonis menurut saya. Walaupun ya seminggu sekali kita bertemu kalau di hari Selasa ya, suasana kekeluargaan, saling mengingatkan ya di grup, suasana hangat dan sebagainya ya, suasana antara para peserta juga suasana dengan pembimbing ya, insya Allah begitu kooperatif, tidak ada jarak sehingga semakin menambah kita semakin dekat dan pengen nempel terus begitu. Terus juga saya ucapkan terima kasih atas kesabaran pembina kita Ustaz Junaidi yang mulai dari kita tidak berani tampil di depan, panas dingin mungkin ada di awalnya ya Pak ya, pas di depan ada juga siap banget kan ya, pas di depan ngeklaim gitu, udah disiapin udah apa, mungkin itu pas di depan jadi ngeklaim hilang semua gitu. Tapi insya Allah dengan sering tampil, sering latihan, insya Allah udah biasa. Jadi kalau kata yang udah biasa, jam tayangnya ditambah gitu. Itu ya hampir. Jadi semakin kita tayang, semakin kita jadi biasa. Iya. Gitu. Jadi terima kasih ya. Kemudian banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita dapat dari pelatihan ini, sehingga kita bisa tampil insya Allah ke depan semakin percaya diri. Percaya diri juga itu asalnya dari kita sama kan ya, Robis Sri Abdi Waduh datang di sana yang kemudian dengan bekal-bekal ilmu yang kita dapat, insya Allah akhirnya kita jadi tampil berani atas bimbingan dari Allah dan bimbingan Ustaz Junaidi. Ya, pesan yang bisa saya sampaikan saya pribadi adalah mewakili teman-teman ya. Jadi jangan merasa cukup dengan yang sudah kita dapat selama 2 bulan. Kalau mungkin bisa ditambah ikut pelatihan selanjutnya. Insya Allah. Kemudian juga ya itu semua dilakukan untuk mempertajam, untuk membiasakan diri. Jadi kalau itu lagi kan nanti tambah sering maju depan, jadi tambah berani. Kemudian yang kedua adalah pesan saya, ya saya mewakili peserta mohon didoakan ya kepada para sesepuh kami di sini, para pengurus, Ustaz Junaidi dan Umi, semuanya agar diberikan kekuatan untuk selalu bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk masyarakat ya, yang menjadi MC, yang menjadi bisa memberikan kata sambutan dengan baik, itu kan salah satu karunia Allah. Kemudian bisa lebih lagi adalah memberikan tausiah walaupun 7 menit gitu. Jadi yang terpenting dalam tausiah ini adalah kita memberikan memberikan tausiah itu memberikan pesan bermakna yang tentunya di dalamnya butuh ini nih, bukan hanya ilmu tentang retorika, tapi yang penting adalah disertai dengan hati gitu. Jadi untuk itu kita kan gak pengen ya, dikatakan oleh Allah di surat As-Saff ya, kabur makna minallahi an taqulu malah taf'alun. Allah murka kepada orang yang mengatakan tapi gak dilakuin. Jadi kalau kita seorang dai, kita lakuin dulu baru kita menyampaikan, atau sambil menyampaikan kita sambil memperbaiki diri gitu. Jadi saat kita berbicara itu disertai dengan bekal hati, sehingga apa yang disampaikan itu dengan hati. Jadi yang disampaikan bukan cuma kepandaian berretorika gitu, tapi disertai dengan ketajaman hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Sekali lagi ucapan terima kasih ya dan doa untuk Ustaz Junaidi sekeluarga dan semua yang telah berkontribusi dalam pelatihan ini, para pengurus masjid DKM, ya bapak-bapak dan ibu Bunda Umi Haja Asnah, dan ibu-ibu dari INTA dan semuanya.
Terima kasih, mohon maaf dan lahir batin dari kami semua peserta yang mungkin ada salah ucap, salah kata. Terima kasih. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada acara pembagian sertifikat pertama untuk kelas DIC. Untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk tampil ke depan. Pertama, Sarifah Tufaha Alaidus. Kedua, Marica Fafira Syakila. Ketiga, Muhammad Aiman Dafi. Keempat, Alam Silal Falak. Yang kelima, Nur Samila Miladia. Yang keenam, Muhammad Fasya Maulid. Bisa diwakilin siapa Fasya? Fatia? Boleh Fatia. Mohon kesediaan Bapak Haji Susilo untuk memberikan sertifikat kepada peserta kelas DIC. Dari Alam dulu. Namanya. Oke. Alam Salim. Selamat ya. Pegang. Rapat dikit. Rapat dikit. Aja. Bapak saya enggak? Beca. Rapat. Nah, ya. Nah paling tinggi. Ya udah. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bebas tangan Ya. ibunya. Mantap. Oke. Ya. Pembagian sertifikat untuk selanjutnya kategori kelas remaja. 1. Reza Harisa Sunari. 2. Enzo Atala Bayan. 3. Fadila Musyafi. 4. Muhammad Fahril Izafi. 5. Faiz Mustaqim. Tadi ya. 6. Faiz El Zahra. 7. Dania Raju. 8. Nur Satya Miladia. Reza mana Reza? Reza. Masih lagi. Muhammad
pakai yang jadi. Iya sih itu. Pakai tentang apa? Jadi gereja apa? Ya sekarang di tapi Kerja belakangan. Pada Bapak Ustadz Junaidi SPDI SPDI kami bersiap. ini gereja. Itu. Oke, pada ramalan dulu dengan ini dengan Pak Haji, dampingi dari Pak Haji. Ya, simak Pak itu, Pak foto. Nanti yang dari sini lupa nanti sama bapak ibunya ya. Tadi, bapak yang ini. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentuk mau lagi. Sekali lagi, bentar. Yang lagi ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ya. Oke. Yang dacil maju lagi depan, benar. Yang dacil. Dacil dan semua dacil, ayo. Ayo. Nanti gini punya, belakangnya. Mana jasa ini? Dapat, Dapi. Ya, Marisa. Alam. Ayo, Marisa Alam. Bawa. Apa bawa ini? Bawa. Ibu di belakangnya. Ibunya di belakangnya. Marisa mana? Marisa. Ayo. Fatia. Bener Fatia. Panggil ibu ya, tampil ibu. Ya. Fatia. Marisa itu. Samila. Ayo ibu kita. Ya. Apa pakai tadi yang ini kan ya? Sertifikasi ya sertifikasi kerja. Kenal semuanya? Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ya bebas. Sekali lagi. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Ya. Oke, panggilan ibunya. Ibu, tolongkan nomor. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembagian sertifikat untuk kategori kelas kaum ibu. 1. Ibu Triwati. 2. Ibu Kusuma Dewi. 3. Ibu Wiwin Kusnawati. 4. Raja Lisno Seni. 5. Ibu Murtati. 6. Ibu Ida Farida. 7. Ibu Solihatu. 8. Ibu Endang Sri Wahyuningsi. 9. Ibu Haja Kurniawati. 10. Ibu Haja Siti Inaplikasi Pakai Ibu Devi. SPD. Pakai Ibu Devi. 11. Ibu Haja Sumaya SPD. Putri. 12. Semadani. Ibu 13. Ibu Widiawati. Boleh ke Ibu Murtati. Ibu Ida.
Solehatun aku kita kok solehatun. Ya wakil. Oh iya, ibu aja tadi ya, tahu aja tapi yang wakil. Oh ibu dia. Oh iya. Oh iya benar. Pinjam HP ya, Bun. Bun. Bunda. Pinjam HP ya. Bunda Ustazah Hajar Isna Ismail untuk memberikan sertifikat kepada kelas kaum ibu. Kepada keduanya kami persilakan. Pas. Pas. Nih, Umi, miring, rapat, madep sana rapat. Nah, yang itu miring. Miring. Ini lagi di Samping itu, Pak. sini kamera pinjam sini ambil foto ntar itu belakangan foto video kak video apa foto ini aja dulu nih bentar yang 1, 2, 3 Siapa ya? Ada video lagi ya? foto satu, dua, satu, dua, tiga. Banyak. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Junaidi, SPDI, MM, MPD, MIKO. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita akhiri
akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah ridho kepada kita, apa yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita di tengah-tengah masyarakat. Peserta yang hari ini gak bisa hadir, yang sedang ada urusan, Allah berikan kemudahan atas urusannya. Agar sehat, Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Kita doakan pula keluarga kita sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan kita istiqomah terus untuk selalu memegang iman dan Islam kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa tabarak wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah, dalam rangka mengharap ridha-Mu, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang senantiasa mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang senantiasa Kau berikan rahmat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami para peserta pelatihan dai, baik dari remaja maupun dai cilik, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang kelak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya baik kehidupan di dunia maupun di alam akhirat nanti. Jadikan mereka generasi Islam yang kelak memiliki masa depan yang cemerlang, yang dapat membawa Islam pada Islam kejayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada ibu-ibu peserta pelatihan dai, jadikan mereka seorang istri yang soleha, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah kepada mereka anak-anak yang soleh dan soleha, dan masukkanlah mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah, kelak di kiamat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sesadarnya bahwa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Namun sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, jauh lebih banyak ampunan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah usaha kami dalam menegakkan agama-Mu, ya Allah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam memandu acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.